Cara mudah menyelesaikan operasi hitung pecahan desimal. Satu, penjumlahan. Pada operasi penjumlahan pecahan desimal, yang perlu diperhatikan adalah cara meletakkan tanda koma. Pada pola penjumlahan bersusun, tanda koma harus diletakkan lurus ke bawah. Contoh, 14,19 ditambah 31,37 sama dengan titik-titik. Langkah-langkah penyelesaiannya: 14,19 ditambah 31,37 disusun dengan tanda tambah, maka dijumlahkan. 9 ditambah 7, 16, ditulis 6, disimpan 1 di atas di depannya. 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu komanya ikut di atas lurus. Kemudian 4 ditambah 1, 5. 1 ditambah 3, 4, 7. Jadi hasil dari 14,19 ditambah 31,37 sama dengan 45,56. Contoh kedua, 30,361, 3 angka setelah koma, ditambah 4,2, 1 angka setelah koma, ditambah 0,42, 2 angka atau 2 bilangan. Jadi semua bilangan-bilangan yang dijumlahkan ini, bilangan pecahan desimal yang dijumlahkan ini, setelah koma banyak bilangannya beda. Bagaimana menyelesaikan operasi hitungnya? Penjumlahan ini sama prinsipnya dengan nomor 1 tadi, contoh ke-1, yaitu komanya harus lurus ke bawah dalam menulisnya. Itu yang perlu diperhatikan. Lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, 30,361 ditambah 4,2, komanya lurus, 4,2. Untuk meluruskannya atau memudahkan nanti menjumlahkannya bisa diberi 00 tambahnya belakangnya setelah 2. Terus ditambah 0,42. Nih lurus lagi cara nulisin 0,42. Nah, ini nolnya bisa ditambahkan lagi supaya lurus sebelah kanan semuanya. Jadi dioperasikan dengan tanda tambah. Dihitung 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Lalu 6 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 8. 3 ditambah 2, 5 ditambah 4, 9. Terus lurus komanya mengikut di atas. 0 ditambah 0, 4. 3 turun. Jadi hasil 30,361 ditambah 4,2 ditambah 0,42 sama dengan 34,981. Contoh ketiga, 19,37 ditambah 20. Ini pecahan desimal ditambah atau dijumlahkan dengan bilangan bulat. Bagaimana penyelesaiannya? Kita ikuti langkah-langkah penyelesaian berikut. Kita tulis 19,37, ditulis kembali untuk disusun seperti ini. Kemudian diikuti ke bilangan bulatnya 20, tapi 20 berarti 20 komanya lurus setelah 20-nya. 00 ditambahi supaya
nanti menghitungnya nyusun ke bawah tidak bingung. Kemudian ditulis tanda operasinya tambah. Tinggal menghitung nyusun ke bawah. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 3 ditambah 0 3. Kemudian komanya lurus. Tulis 9 ditambah 0 9. 1 ditambah 2 3. Semudah itu. Jadi hasilnya dari 19,37 ditambah 20 adalah 39,37. Berikutnya adalah untuk pengurangan. Pengurangan pecahan desimal. Pada operasi pengurangan pecahan desimal caranya sama dengan penjumlahan. Yaitu yang perlu diperhatikan adalah cara meletakkan tanda komanya. Pada pola pengurangan bersusun, tanda koma juga harus diletakkan lurus ke bawah. Contoh 1. 57,42 dikurang 31,12. Langkah penyelesaiannya ditulis kembali 57,43. Ditulis di bawahnya lurus menyusunnya komanya. Perhatikan letak komanya yang harus lurus. 31,12. Kemudian ditulis operasi hitungnya kurang. Jadi kita kurangkan 3 kurang 2 sama dengan 1. 4 dikurang 1 3. Komanya ditulis juga lurus mengikut di atas. 7 dikurang 1 6. 5 dikurang 3 2. Jadi hasil dari 57,43 dikurang 31,12 adalah 26,31. Contoh kedua. 326,46 dikurang 31,3 sama dengan berapa? Langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan contoh nomor 1 kita susun. Jadi ditulis kembali 326,46 dikurang 31,30 dikasih 0 setelah 3 supaya sama 2 angka atau 2 bilangan setelah koma. Jadi lurus menyusunnya sebelah kanan. Di kita garis bawahi ditulis operasi hitungnya kurang. Jadi dikurangkan 6 dikurang 0 sama dengan 6. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Komanya lurus ngikut di atas ditulis 6 dikurang 1 5. 2 dikurang 3 tidak cukup, kurang pinjam ke sini 1. Jadi 12 dikurang 3 9. Sisanya 2 turun. Jadi hasil dari 326,46 dikurang 31,3 adalah 295,16. Contoh ketiga. 19 bilangan bulat dikurangi 10,53 bilangan pecahan desimal. Ditulis 19 ini, lihat setelah koma bilangannya atau angkanya ada 2, kita ikuti 19, beri 002 setelah koma. Dibuat pecahan desimal juga tapi tidak merubah nilainya, tetap 19. Ditulis kembali yang ini 10,53. Ingat lurus komanya. Kemudian operasi hitungnya kurang ditulis. Kita hitung 0 dikurang 3 tidak cukup, pinjam ke depannya. Di depannya 0 juga tidak cukup atau tidak bisa dipinjam karena 0 kosong. Pinjam ke sini dulu ke 9. Jadi 10 ini dipinjam, baru dipinjam
Di sini 10, jadi 10 ini 10 dikurang 3. Dan ini tinggal 9. Yang ini tinggal 8, nanti diingat. 10 dikurang 3 7, ini tinggal 9. 9 dikurang 5 4. Ditulis, komanya lurus. Ini tinggal 8 karena sudah dipinjam di sini. Jadi 8 turun karena 8 dikurang 0 tetap 8. 1 dikurang 1 habis 0. Jadi tidak ditulis karena paling kiri, paling depan. Di hasil dari 19 dikurang 10,53 hasilnya 8,47. Sekarang beralih ke pembahasan ketiga, yaitu perkalian. Perkalian pecahan desimal. Pada operasi perkalian pecahan desimal, yang perlu diperhatikan adalah ada berapa angka setelah atau di belakang komanya. Karena banyaknya angka di belakang koma mempengaruhi jawaban yang kita cari. Contoh soal ke-1, 3,4 dikali 2,3 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya adalah kita tulis untuk disusun ini 3,4 ada satu angka setelah koma. Nih. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi nih 2,3. Saya ingatkan ini setelah koma ada satu angka. Lalu ditulis operasi kalinya. Kita kalikan 3 dikali 4. Ke sini nanti ke sini ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. Kemudian yang ini sekarang ke sini kalikan 3 kali 3 9 ditambah 1 10. Ditulis 10 karena tidak menyimpan lagi, sudah tidak ada angka lagi di depan ini. Kemudian sekarang 2 beralih ke sini, 2 dikali 4, tulis di bawahnya lurus ini, angka kedua, geser 1 ke kiri, 8, 2 kali 4 8, kemudian ini dikalikan lagi ke sini, 2 kali 3, 6, kemudian ini disusun, dijumlahkan, 2 dijumlah berapa tidak ada, jadi turun 2, 0 ditambah 8 tetap 8 turun, 1 ditambah 6 7. Diingat setelah koma dihitung semua. Ini ada 1, ini ada 1. Jadi di hasilnya setelah koma ada 2. Hasil harus ada 2 angka setelah koma, ngikuti banyaknya setelah koma dari seluruh soal. Contoh kedua, 2,69 dikali 3,2 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya ditulis 2,69. Disusun, ini diingat tadi ada 2 angka setelah koma. Itu 2. Tulis di bawahnya lagi yang ini untuk disusun, untuk dikalikan 3,2. Lurus komanya boleh, tidak lurus dengan atas boleh, karena tidak seperti sifat penjumlahan dan pengurangan. Ini menghitung banyak koma dari seluruh soal nanti untuk hasilnya. Yang ini kita lihat setelah koma ada 1 angka. Jadi di hasil nanti setelah koma harus ada 3 angka. 1, 2, 3. Dikalikan 2 dikali 9, 18, simpan 1. Kemudian 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 1, 13. Tulis 3, simpan 1. Kemudian 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Habis semua dikalikan, bertemu 2 ke atas, sekarang pindah ke sini. Nanti hasilnya tulis di sini, geser 1 angka ke kiri.
3 ketemu semua juga, dikalikan ke atas. 3 dikali 9 27, simpan 2 ya. Kemudian 3 dikali 6 18, ditambah 2 20, tulis 0, simpan 2 di depannya. Kemudian sekarang 3 dikali 2 6, ditambah 2 8. Ya, hasilnya dari perkalian ini kita susun. 8 ditambah, tidak ada penambahnya, turun 8-nya. 3 ditambah 7 10, ditulis 0, simpan 1. 1 ditambah 5 6, ditambah 0 6. 8 turun. Setelah koma dihitung ini 1 2 3, ada 3 setelah koma. 1 2 3 baru diberi koma. Jadi hasilnya harus ada 3 angka setelah koma, jumlah dari semua soal. Untuk operasi hitung pembagian pecahan desimal akan kita bahas khusus pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ikuti terus tahapan demi tahapan pembelajaran di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kenapa? Agar tidak ketinggalan jika ada video baru dan pembahasan materi pembelajaran baru. Kita akhiri pertemuan kali ini beriring doa dari Pak Guru. Semoga kalian nantinya menjadi insan yang berhasil, sukses, berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, negara, terutama bagi agama, dan menjadi insan yang soleh, soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.